Nggih, dalu menika kula kepengin ngobrol santai kalian panjenengan Pak Sukardi. Ini karyanipun Mas Badar tesis kula ngenane kolaborasi wayang kulit, wayang diplom kalian teater. Cerosipun nyariosaken sejarah Nganjuk. Menika wonten Sawung Laga. Nah, sejarahipun Sawung Laga menika sinten, Pak? Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sawung Laga ini sebenarnya di dalam referensi di dalam buku sejarahnya itu tidak tercantum, tetapi karena di sini masuk ke ranah sastra, ya ranah sastra, jadi itu sebagai nama dari seorang tokoh atau nama pengganti ya, seorang tokoh yang yaitu Busindo. Ya, Busindo. Jadi diberi nama oleh si pengkarya itu supaya tidak meloho gitu ya, karena harus ada nilai artistik di dalamnya. Itu kemudian menggunakan nama lain yaitu Sawung Laga. Yaitu sebenarnya di dalam buku referensinya berdasarkan prasasti maupun buku-buku sumber lain itu di situ adalah tokoh utamanya adalah Sindo atau Pusindo. Nah, Pusindo itu sebenarnya seorang raja yang membentuk istana baru di Jawa Timur pada waktu itu diawali dari perjalanan dari Mataram Madang yang ada di Jawa Tengah, yang pada saat itu diceritakan bahwa pada saat kerajaan itu masih dipimpin oleh rajanya itu Dyah Wawa, konon terjadi gempuran oleh Gunung Merapi yang sangat dahsyat sehingga memporak-porandakan istana kerajaan. Juga dikabarkan juga bahwa terjadi serangan dari kerajaan Manca itu menyerang istana Kota Raja sehingga menambah keterpurukan dari kerajaan Medang pada waktu itu. Itu pun masih ditambah lagi dengan kerajaan-kerajaan vassal atau kerajaan bawahan yang balelo terhadap kerajaan, dan kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan pada waktu. Jadi pada waktu itu bisa dikatakan bahwa kerajaan Mataram Medang sudah terjadi masa Kaliyuga. Nah, masa Kaliyuga itu adalah masa di mana ibarat bumi ini terjadi kiamat. Ya, masa Kaliyuga terjadi kiamat. Jadi di situ seakan-akan kerajaan itu hilang. Makanya Busindo berusaha mendirikan mangsa baru ke Jawa Timur itu untuk menyelamatkan, untuk meneruskan wangsa-wangsa sebelumnya. Begitu. Nah, ketika mengadakan perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu kisaran tahun 928 Masehi sampai 929 Masehi itu alur perjalanan ya, akses perjalanannya itu melewati Nganjuk yang pada saat itu masih belum bernama Nganjuk, Mas. Jadi pada saat itu di Nganjuk ini masih bernama Kakabgan Sriwijaya Merta itu. Nah, kenapa? Niku mau berarti Dyah Wawa itu tadi bertempur atau perang dengan orang yang membalelo tadi. Iya, orang-orang yang membalelo. Jadi di sana terjadi perang yang membalelo, dan ditambah dengan guncangan atau letusan Gunung Merapi, kondisi perekonomian yang sangat terpuruk. Pokoknya di situ ibarat kerajaan itu sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Makanya dikatakan terjadi masa Kaliyuga, itu masa yang habis. Dan terus
si Diawawa tadi dikabarkan terbunuh. Dikabarkan terbunuh di medan perang gitu. Atau mungkin terbunuh atau mungkin kena letusan Gunung Merapi. Yang jelas pada waktu itu kalau terjadi masa Kaliyuga, kondisi kerajaan itu hancur. Ya, kalau menurut perkiraan saya ya karena di situ ada peperangan, terjadi peperangan ya terbunuh. Terus melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Nah itu melalui Nganjuk. Karena di sini melalui yang lain-lain sangat tidak mungkin sekali karena jalur daratnya kan bisa digambarkan sampai sekarang kan bisa digambarkan itu jalur daratnya lebih terjangkau daripada lewat Bengawan Solo kemudian sampai Surabaya sana itu sangat kemungkinan kecil sekali. Nah karena dia juga karena dikejar-kejar oleh musuh ya, dikejar-kejar oleh musuh, perkiraan saya lewatnya ya dari kisaran lereng Gunung Wilis ini. Karena di situ kalau dia perjalanan secara terang-terangan jelas mudah tertangkap, otomatis dia jalannya itu ya secara sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan diri. Berarti Sawung Naga itu sebenarnya Sindok dari Mataram. Lalu kira-kira kenapa kok Sindok itu larinya ke daerah Nganjuk bukan gitu. ke daerah lain? Iya, kok tidak di di Bojonegoro atau di Kediri atau di daerah lain ya gitu. Ya, ini juga berdasarkan di Nganjuk itu berdasarkan pengalaman yang sudah sampai sekarang pun nampaknya tempat sebagai pelarian. Nganjuk itu tempat sebagai pelarian. Kalau banyak situs-situs yang ditemukan, banyak tokoh-tokoh yang ditemukan yang ada di Nganjuk itu rata-rata bukan asli dari orang Nganjuk. Itu sampai sekarang pun demikian dan di Nganjuk itu aman. Nah, pada masanya itu masa Mataram Medang itu pikiran saya karena di Nganjuk sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban dan Nganjuk pada waktu itu ke bawah Mataram Medang. Terus di Nganjuk sudah ada peradaban dan nampaknya peradabannya sudah tertata. Jadi di Nganjuk pada waktu itu ada sebuah tempat yang dinamakan Kakatikan Srijayamerta itu. Nah, Srijayamerta itu kalau menurut penjelasan dari teman sejarawan saya namanya Pak Lutfi Handoko itu diambil dari kitab Purana itu berarti Jaya berarti unggul, Amerta itu adalah tidak terkalahkan atau tidak pernah mati. Nah, mungkin ya Srijayamerta itu mungkin nama itu dipilih karena memang kondisi di Nganjuk pada saat itu sudah mempunyai kemampuan yang Srijayamerta tadi adalah nama lain atau nama predikat kepada Dewa Siwa berdasarkan kitab Purana itu karena dia berhasil selalu mengalahkan para asura. Nah itu seperti di film-film India itu kan sering juga digambarkan seperti itu. Nah mungkin itu tempat yang terpilih si Sindok minta perlindungan, minta suaka politik ke Srijayamerta karena tingkatannya Srijayamerta lebih tinggi. Apalagi berdasarkan isi prasasti bait 48, 49 di situ disebutkan ada seorang tokoh Brahmana yaitu Mahaguru yang berada di Kasewan Tajung yang diberikan di Tajung itu ngetos mas. Ngetos itu sebelum menjadi ngetos itu namanya Tajung. Apakah di situ? Karena di sana juga ada candi. Karena candinya itu dibangun juga sebelum Majapahit itu sudah ada. Nah, itu. Terus di Srijayamerta sendiri ada bangunan Candi Lor. Itu ada seorang tokoh Brahmana juga yaitu bernama Empu Koksangga. Nah, secara kastaan antara Sindok dengan dua Brahmana tadi Nganjuk lebih tinggi. Itu logikanya bahwa si Kasatria
mendatangi seorang Brahmana itu suatu hal yang lumrah. Nah, seperti itu. Ibarat murid biasanya kalau dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih, biasanya yang diingat lebih dulu adalah gurunya. Biasanya diminta untuk menyelesaikan problematikanya, itu biasanya datang kepada gurunya. Itu masuk akal sekali. Berarti Mpu Sento itu bahasa Jawane jujukannya gitu ngene Mpu. Perkiraan saya, iya perkiraan saya seperti itu. Atau mungkin sebelumnya sudah memang kan ke bawah, Mas. Jadi Nganjuk itu ke bawah Mataram Medang. Apalagi Sindok sudah pernah datang ke Nganjuk sebelumnya. Pada saat dia masih menjadi Mahapatihnya Dyawawa. Yang kedua ini dia masih Mahapatih, belum raja. Ya, karena dia menjadi raja kan 929 yang di Tamblang itu. Ya, Tamblang itu ya. Nah, pada tahun 927 Masehi dia sudah diperintahkan untuk memberikan hak Sima Swatantra di Inawe, Tanjung Kalang sana. Yaitu Dyawawa itu memerintahkan Sindok sebagai utusan dari Dyawawa. Nah, berarti Sindok sebelumnya sudah pernah datang ke Nganjuk. Gitu. Dulu namanya Nganjuk kan? Enggak. Dulu namanya Kakatikan Srijaya Merta. Kakatikan Srijaya Merta. Nah, nama Nganjuk yang sekarang ini diambil dari nama seorang tokoh, yaitu namanya Sangget Pu Anjuladang. Kalau di prasasti Anjuladang itu pada bait kelima. Jadi begini masuk urutannya. Penetapan Sima Anjuladang itu Raja Sindok ya, sebagai baru wangsa Isana, Raja Mataram Medang yang baru di Jawa Timur itu memerintahkan kepada dua pejabat tinggi kerajaan atau yang disebut dalam prasasti itu disebut Mapinggi kali. Ya, itu Pu Sahasra dan Pu Baliswara. Pu Sahasra ini sebagai Hinu, sedangkan yang Baliswara ini sebagai Wika. Lah Hinu ini adalah putra mahkota, anak dari Sindok, dan yang kedua Wika itu juga anak dari Sindok tapi bukan putra mahkota, putra raja. Jadi mungkin adiknya. Dia diperintahkan untuk memberikan tanah pendidikan kepada Sima Wanua Srijaya Merta. Nah, ini yang dua orang ini juga minta bantuan kepada namanya Kanuruan Kuda. Kanuruan Kuda itu kalau di dalam sistem pemerintahan sekarang ya mungkin ya sebagai Menteri Dalam Negeri atau mungkin dalam kementerian itu. Jadi tidak langsung ke daerah itu. Baru diterima oleh pejabat daerah, pejabat Wanua tadi, yaitu Sangget Pu Anjuladang. Jadi urut-urutannya seperti itu. Raja, kemudian yang diperintahkan, yang menjalankan perintah, yang menerima, gitu. Pada waktu itu seperti itu urutannya. Jadi nama Nganjuk itu kemungkinan berdasarkan yang sudah ada di dalam buku itu kemungkinan dari nama Sangget Pu Anjuladang. Kata Anjuk kemudian menjadi Nganjuk karena mendapat awalan NG Sengau. NG menjadi Nganjuk, Bagor menjadi Bagor. Nah, seperti itu. Kan tambahan-tambahan seperti itu hal yang wajar itu. Itu adalah sejarah nama Nganjuk. Sebagaimana tertera di dalam prasasti Candolo. Bukan Nganjuk berasal dari kata mangan dan nunjuk, Mas. itu gadologi. Itu gadologi. Nah, seperti itu. Berarti sumber dari cerita yang di karya Mas Badar berarti dari prasasti Anjuladang. Itu hampir 90% sumbernya adalah prasasti Candilor, buku sumber lain tentang sejarah nasional karya Nugroho Susanto, dan sumber-sumber lain seperti karya yang tentang prasasti itu
itu ada semua yang menyebutkan atau sebagai buku referensi untuk memperkuat karya Mas Badar. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kehebatan dari karya Mas Badar itu memadukan dua hal, sejarah dengan fiksi. Ini sulitnya bukan main. Kalau ngarang itu ya dalam bicara mitos itu gampang. Mitos itu biasanya apa yang didengar, kemudian ditulis. Kebiasaan atau mungkin gugon-gugon bisa ditulis menjadi mitos. Keduanya adalah legenda. Legenda itu juga sudah beredar gitu, beredar di masyarakat, kemudian ditulis seperti Cita Rakyat itu ditulis, itu sudah ada bahannya. Seperti nulis novel, nulis cerpen itu kalau saya lebih gampang lagi karena kita hanya memilih tokoh, kemudian dari tokoh-tokoh itu kita membayangkan seseorang. Mungkin karakteristiknya kalau orangnya itu gagah ya kita melihat orang yang gagah, orang tokohnya itu lemah, gemulai, mungkin kita menggambarkan begitu. Tapi kalau di sini enggak, mengangkat sejarah kemudian memvisualisasikan di dalam bentuk pertunjukan. Ya, nah ini yang tidak gampang. Karena kolaborasi. Apalagi kolaborasi itu suatu kalau menurut saya itu mahakarya yang patut untuk diapresiasi, dan ini pemerintah harusnya paham kalau itu lahir dari bumi, dari perut Sriwijaya Marta ini. Itu kalau menurut tataran di dalam ilmu sastra itu ya sangat tinggi karena memadukan sejarah dengan cerita fiksi. Sekarang bayangkan sejarah itu kan ibarat menanyai sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang terpendam. Nah itu untuk diangkat seperti itu. Apalagi ini bukan main-main, angka tahunnya juga cukup lumayan, sekian ribu tahun diangkat. Dan itu kalau menurut saya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah meskipun itu dalam bentuk seni, pertunjukan seni budaya bisa dipertanggungjawabkan karena memang referensinya ada. Ya. Nah, yang terakhir Pak, ini harapan ke depan dengan adanya karya-karya mengenai sejarah Nganjuk, ini harapan ke depan gimana Pak? Ya, ini saya juga merupakan kebanggaan ya bagi saya karena saya terlahir dari Nganjuk. Ada sekampung karya yang menghasilkan karya yang tidak main-main. Karena ini menyambungkan sejarah yang sempat terputus. Karena dengan karya Mas Badar ini menyambungkan sejarah dari era Mataram Medang ke era selanjutnya. Kadiri, kemudian Singosari, kemudian Majapahit, kemudian Mataram dan seterusnya. Ya, itu sebagai penyambung sejarah. Sekarang bayangkan, andaikan pada saat terjadi perang di Nganjuk itu kalah, berarti wangsa-wangsa selanjutnya atau kerajaan-kerajaan selanjutnya ini putus di Nganjuk. Tapi di sini tersambung di Nganjuk. Itu logika. Nah, harapan saya karya ini akan menjadi karya besar dan pemerintah daerah cepat. Kalau nggak cepat-cepat ini direbut orang. Ini harus cepat-cepat mengukuhkan. Ini sebagai karya asli putra daerah yang bisa dinikmati oleh semua. Karya ini bukan sekedar karya imajinasi, tapi karya ini adalah mengaktualisasikan sejarah menjadi sebuah karya pertunjukan. Jadi harapan saya seperti itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.